Abdullah bin Sabah, provokator perlawanan terhadap Khalifah Utsman bin Affan. Sepak terjang kaum munafik semakin menjadi-jadi setelah wafatnya Amirul Mukminin Umar bin Khattab. Rasulullah sendiri pernah menyampaikan bahwa akan munculnya fitnah yang bergejolak bagai ombak laut. Khalifah Utsman bin Affan menjadi pemimpin pertama dalam sejarah umat Islam yang menghadapi beratnya cobaan gelombang fitnah ini. Pada 6 tahun pertama masa kepemimpinannya, Khalifah Utsman menjalankan pemerintahannya dengan aman dan damai. Namun, memasuki 6 tahun terakhir masa kepemimpinan beliau, gelombang fitnah semakin besar dan akan berujung pada pembunuhan pemimpin tertinggi umat Islam. Sosok yang dikenal dalam sejarah Islam sebagai penyebar fitnah ini adalah Abdullah bin Sabah. Riwayat mencatat ia berasal dari Sabah, kawasan di Yaman. Dia dikenal juga dengan nama Ibnu Sauda, dan beberapa sumber sejarah menyebutkan dia adalah seorang Yahudi. Abdullah bin Sabah masuk Islam pada era Khalifah Utsman, dan pada masa-masa menjelang wafatnya Khalifah Utsman, Abdullah bin Sabah telah memiliki banyak pengikut dari berbagai penjuru wilayah. Abdullah bin Sabah pergi mengunjungi kawasan-kawasan yang jauh dari Madinah dan Mekah guna mengumpulkan para pengikut. Dia mendatangi pelosok Mesir dan Persia, kawasan yang belum lama mengenal Islam, dan tidak banyak ulama yang berdiam di daerah itu. Strategi yang digunakan Abdullah bin Sabah untuk mencari pengikut adalah dengan berpura-pura memuji Nabi Muhammad dan keluarganya. Dia secara menyesatkan menafsirkan ayat-ayat Al-Quran. Abdullah bin Sabah pernah mengatakan, "Alangkah anehnya orang yang mengatakan bahwa Isa akan kembali dan mendustakan bahwa Muhammadlah yang akan kembali. Muhammad lebih berhak untuk kembali dibandingkan Isa." Abdullah bin Sabah juga menyebarkan informasi sesat bahwa Rasulullah memberikan wasiat kepada Ali bin Abi Thalib. Dia mengatakan kepada orang-orang bahwa Nabi Muhammad telah menunjuk penggantinya. Abdullah bin Sabah mengatakan, "Di sana terdapat ribuan nabi dan setiap nabi memiliki pembantu yang menjaga wasiatnya. Ali merupakan pembantu Muhammad." Pada kesempatan lainnya, Abdullah bin Sabah mengatakan, "Muhammad adalah penutup para nabi, dan Ali adalah penutup para pembantu." Lambat laun upayanya mulai membuahkan hasil, dan memberikan pemahaman baru bagi para pengikutnya. Abdullah bin Sabah pun melanjutkan rencananya, dengan mengobarkan pemberontakan terhadap Khalifah Utsman bin Affan. Kepada para pengikutnya, Abdullah bin Sabah mengatakan, "Siapakah yang berbuat zalim? Siapakah yang menghalangi pelaksanaan wasiat Rasulullah? Siapakah yang melangkahi orang yang berhak mendapat wasiat Rasulullah dan memegang kendali umat ini? Sesungguhnya Utsman telah merampasnya tanpa dasar. Ini adalah penerima wasiat Rasulullah. Karena itu, bangkitlah kalian dalam menyelesaikan urusan ini dan bergeraklah melawannya. Mulailah melawan para pemimpin kalian dan perlihatkanlah kepada mereka untuk beramar ma'ruf nahi munkar, sehingga orang-orang bersimpati kepada kalian. Ajaklah mereka semua untuk menyelesaikan masalah ini." Abdullah bin Sabah segera mengirim anak buahnya untuk menyebarkan provokasi ini. Abdullah bin Sabah dengan sengaja mencoba melakukan adu domba antara Khalifah Utsman bin Affan dengan Ali bin Abi Thalib. Dia menempatkan sosok Khalifah Utsman sebagai pencuri kekuasaan dan menempatkan Ali bin Abi Thalib sebagai orang yang didolimi. Upaya Abdullah bin Sabah itu tentu saja tidak berhasil bagi dua sahabat Rasulullah. Ali bin Abi Thalib selalu bertindak sebagai pembela utama Khalifah Utsman dalam berbagai kesempatan. Namun, di tingkatan masyarakat kebanyakan, upaya Abdullah bin Sabah ternyata membuahkan hasil. Di kalangan masyarakat yang memiliki semangat keagamaan tinggi, namun tidak begitu mendalam pemahaman agamanya, mereka menyambut seruan Abdullah bin Sabah sebagai panggilan jihad amar ma'ruf nahi munkar. Tanpa pemahaman agama yang mencukupi, kalangan ini mudah dikelabui dengan istilah-istilah yang seolah-olah mengajak kepada kebaikan dan memerangi kejahatan. Bagi mereka yang rakus kekuasaan, ajakan Abdullah bin Sabah adalah jalan untuk memenuhi ambisi pribadi mereka. Gosip-gosip murahan seperti Khalifah Utsman yang bersikap nepotisme, membagikan harta Baitul Mal secara tidak adil, membagikan tanah negara kepada keluarganya,
serta berbagai isu provokatif yang membangkitkan semangat anti terhadap khalifah. Situasi ini segera diketahui oleh Khalifah Utsman, maka beliau mengatakan, "Demi Allah, fitnah telah bergerak, dan berbahagialah Utsman jika meninggal dunia dan ia tidak menggerakkannya." Ali bin Abi Thalib sendiri juga tidak tinggal diam menghadapi keadaan ini. Dalam berbagai kesempatan, beliau menjadi pembela utama Khalifah Utsman bin Affan. Berbagai isu miring yang menerpa Khalifah Utsman, maka Ali bin Abi Thalib segera membantahnya. Ketika Khalifah Utsman diterpa isu miring mengenai pengangkatan Abdullah bin Amr sebagai gubernur Basrah, maka Ali bin Abi Thalib segera berkata, Utsman tidak mengangkat seseorang menjadi pemimpin, kecuali orang yang sehat dan adil. Rasulullah SAW telah mengangkat Uttab bin Usaid sebagai gubernur Mekkah ketika usianya masih 20 tahun. Abdullah bin Amr merupakan kerabat Khalifah Utsman dan menjabat gubernur Basrah ketika berusia 24 tahun. Dalam menjalankan aksinya, Abdullah bin Sabah memanfaatkan kaum Al-Qura yang saat itu jumlahnya sangat banyak. Al-Qura pada awalnya memiliki makna yang positif, yaitu mereka yang memiliki keahlian membaca Al-Quran dengan sangat baik. Namun, dalam perjalanan sejarah, makna ini mengalami perubahan menjadi kurang baik. Banyak di antara Al-Qura itu yang mengikuti cara-cara kaum Khawarij dalam memahami Al-Quran. Mereka menafsirkan Al-Quran semaunya dan dengan caranya sendiri. Mereka berani mengambil keputusan dan menerapkan hukum agama secara keras, meskipun belum memahami hukum fikih secara baik. Mereka adalah orang-orang yang merasa sombong dengan kemampuannya, sehingga mengabaikan para ulama. Padahal, pada masa tersebut, sebagian besar ulama merupakan sahabat Rasulullah. Strategi lainnya yang dilakukan Abdullah bin Sabah adalah dengan merekayasa surat yang berasal dari sahabat senior. Dia sengaja memerintahkan anak buahnya mengirimkan surat ke berbagai penjuru wilayah. Surat itu berisi ajakan untuk melawan Khalifah Utsman bin Affan, dan berasal dari para sahabat utama yang pernah berjuang bersama Rasulullah. Ketika orang-orang itu datang ke Madinah dan menemui para sahabat, maka mereka tidak mendapatkan respon apa-apa. Para sahabat memang merasa tidak melakukan hal tersebut. Para sahabat sangat mengenal Khalifah Utsman bin Affan, dan mendapati beliau sebagai orang yang layak mendapatkan hak-haknya. Para sahabat bahkan mendebat orang-orang tertipu oleh Abdullah bin Sabah itu, dan membantah semua kebohongan yang mereka katakan. Penulis naskah, Abdullah Hasan. Ilustrator, Didik Sunardi. Pengisi suara, Hilmi. Musik, Agusti M. Editor, Sultan. Produser, Haidar Ahmad Furqoni. Diproduksi oleh Kastari Sentra Media.